Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa berjumpa kembali ya, dalam acara Fikih Usrah ini. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala kemudahan terus untuk bisa melanjutkan dengan istiqomah pelajaran ini sampai kita semua mendapatkan yang terbaik yang Allah kehendaki untuk hidup kita di dunia ini. Kita masih bersama kajian kita tentang solusi nabawiyah atau solusi kenabian mengenai terapi problematika rumah tangga. Dan pada pekan lalu saya sampaikan juga tentang bagaimana sisi kerjasama tolong-menolong yang Nabi tampakkan dalam kehidupan rumah tangganya terhadap istri-istri beliau yang merupakan bagian daripada solusi ya, pencegahan munculnya problem dari sisi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah garis yang cukup terang dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Menunjukkan ini umum pada semua bentuk dan semua keadaan. Selama itu kebaikan dan takwa, maka tolong-menolong, yang saling bantu-membantu itu akan memberikan hasil yang lebih maksimal daripada tidak adanya kerjasama dan tolong-menolong tersebut. Dan dari rumah tangga lebih lagi, ya. Sebab rumah tangga itu harus ada dinamika atau ada di sana sebuah upaya untuk berkomunikasi yang baik dengan pasangan yang ada dan juga ada saling tolong-menolong, saling membantu. Yang itu merupakan bagian yang sangat indah bila ada dalam rumah tangga kita. Dan akan menambah erat atau munculnya mawaddah warahmah ya, yang ada di rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, ya, kerjasama ataupun ta'awun ini, ataupun tolong menolong ini, harus ditampilkan oleh pasangan suami istri rumahnya untuk menjadikan ya, dari kita semua sebagai sebuah pasangan yang berumah tangga dengan harapan mendapat kemudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menggapai kebahagiaan tersebut. Nabi kita juga menyampaikan kepada kita semua nasihat dan anjuran. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya seorang kalian itu memiliki hati yang bersyukur. Ini penting sekali. Ya. Kita bila ingin bahagia di dunia ini, maka kita harus punya hati yang senantiasa bersyukur dengan semua yang Allah takdirkan kepada kita semua. Sehingga dengan demikian maka dia dapatkan kebahagiaan dengan hatinya tersebut. Dan lisanan dzakiran, lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak henti-hentinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah yang ketiga, yaitu istri yang mukminah, yang beriman, yang membantunya dalam perkara akhirat. Menunjukkan bahwa peran istri dalam membantu suami akan tampak di sini. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita berpikir kembali untuk membuat hubungan yang baik dan saling tolong-menolong dalam rumah tangga kita. Demikianlah Nabi contohkan dalam banyak sabda beliau bagaimana bentuk kerjasama, bentuk tolong-menolong antar pasangan suami istri ya, dalam perkara akhirat. Maknanya bahwa kalau akhirat saja, yang itu adalah pribadi-pribadi sifatnya,
itu dengan adanya tolong menolong bisa lebih baik, apalagi perkara-perkara yang sifatnya hanya duniawi. Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, ya, qama minal laili, ya, wa shalla wa ayqadha ahlahu fa sallat. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian sholat malam, dan membangunkan istrinya, lalu istrinya sholat malam. Fa'in abad nadha fi wajhi ma. Kalau dia itu enggan, tidak mau bangun, maka dipercikan air ke wajahnya sang istri. Dan juga sebaliknya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat wa ayqadat zawjaha fasalla wa in aba nadadat fi wajhi ma'a. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di tengah malam, kemudian sholat, dan membangunkan suaminya sampai suaminya sholat. Dan kalau suaminya nggak mau, dia percikan ke wajahnya air. Dan bagian Nabi menggambarkan kepada kita pentingnya punya istri yang membantu suami dalam perkara akhirat. Demikian juga sang istri juga demikian, akan bahagia bila sang istri juga membantu, sang suami juga membantu, sehingga mereka berada dalam jalur yang sama, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mewujudkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan dalam hadis yang lain juga riwayatnya Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi kita bersabda, "Idza stayqadha ar-rajulu minal laili wa ayqadha ahlahu fa shallaya rak'ataini kutiba minadz-dzakirina Allah wadz-dzakirat." Bila seorang laki-laki bangun dari malam hari, lalu sholat, lalu membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, kemudian keduanya sholat 2 rakaat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan keduanya termasuk adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, masuk orang yang berzikir kepada Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Ini pujiannya sangat dalam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan bagaimana konsep kerjasama antara suami istri dalam sebuah ibadah. Tentunya ini hanya contoh, ya. Ini sebagai contoh untuk dilakukan pada ibadah yang lainnya. Ketika berpuasa, sang istri masak sahur, sang suami makan sahur bersama istrinya, dan seterusnya. Adalah bentuk ta'awun, bentuk kerjasama yang nanti menghasilkan insyaallah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bisa menutup pintu-pintu problem rumah tangga yang cukup banyak. Ya. Apakah ini cuma anjuran? Tidak. Nabi kita Muhammad SAW juga menyampaikan kepada kita adalah bentuk yang nyata. Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari menyampaikan kepada kita semua tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Kata beliau, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailah faz'an." Nabi itu pernah bangun malam hari dalam keadaan faz'a, kaget. Waqala, dia mengatakan, "Ma anzalallahu minal khazain wa ma anzala minal fitan." Ya, menyampaikan bahwasanya apa yang Allah turunkan malam ini dari khazain, dari perbendaharaannya, dan juga apa yang Allah turunkan dari fitnah-fitnah. Kata beliau, "Mayuqidu sawahibal hujar." Ya, sawahibal hujurat, siapa yang bisa membangunkan, ya, penghuni kamar-kamar hujrah, yaitu para istri Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Likayusallin, agar mereka itu sholat.
Ya. Farubba kasiyatin ariyatin, farubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Kadang di dunianya orang berpakaian, di akhiratnya dia telanjang. Menunjukkan bahwa Nabi sendiri pun demikian, membangunkan para istrinya dan meminta, ada yang membangunkan para istrinya. Istrinya mereka banyak. Sehingga beliau menghendaki para istrinya itu bisa sholat malam pada malam tersebut. Menunjukkan bagaimana kerjasama Nabi kita Muhammad SAW dengan para istrinya dalam beramal soleh, dalam ta'awun alal birri wat taqwa. Bahkan Aisyah juga menggambarkan dalam ayat hadis yang lainnya, dalam riwayat Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad SAW itu keluar untuk sholat subuh, dan Aisyah itu tinggal di tempat sholatnya, di masjid rumahnya atau di mushola rumahnya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW itu pulang dari sholat subuh di waktu duha. Nabi biasanya sholat subuh, kemudian berzikir sampai duha, baru pulang ke rumah menemui Aisyah. Dan Nabi mendapatkan Aisyah dalam keadaan jalisatun, duduk. Apa kata Nabi? Apakah engkau wahai Aisyah dalam keadaan demikian? Sejak aku tinggalkan kamu di rumah ini. Artinya Aisyah ditanya, apakah kamu ini emang tinggal di mushola itu terus dari mulai subuh sampai Nabi datang duha? Kata beliau, na'am. Iya. Maka Nabi ajarkan kepada dia 4 kalimat, kata dia. Nabi 3 kali diucapkan pada pagi hari yang memiliki berat timbangan yang cukup besar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, subhanallah bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wajinata arsih, wa bila kalimatih. Jadi Nabi kita Muhammad SAW juga demikian, melihat Aisyah, melihat istrinya pada ibadah dengan baik, membantu, memberikan motivasi, sehingga mereka akhirnya mendapatkan amal ibadah yang cukup besar, hanya dalam mengucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqih warda nafsi wajidata arsi wa midada kalimati. Yang timbangannya ini, kata Nabi, akan ditimbang Allah sejak mulai engkau wahai Aisyah membaca doa tersebut. Dan cukup berat. Pertama dari adada khalqih, beratnya seluruh jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tak terhingga banyaknya. Kemudian waridha nafsi wa zinata arsy, timbangannya beratnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimatih, dan jumlah tinta kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala terhingga jumlahnya dan banyaknya. Menunjukkan ya kanfilah kaum muslimin rahimakumullah taala, bagaimana Nabi mencontohkan dari mulai merintahkan, menganjurkan, kemudian menyampaikan motivasi kita untuk kerjasama dalam kebaikan, dan kemudian mencontohkan dalam bentuk yang nyata dalam rumah tangga beliau kepada para istri beliau, tentang bagaimana pentingnya adanya ta'awun, kerjasama antara suami istri dalam perkara-perkara akhirat. Tentunya seorang muslim, ketika hal ini ada hubungan dengan akhirat, maka dunia lebih memungkinkan lagi, lebih mudah lagi. Karena dunia itu tinggal bagaimana kita semua memandang itu baik, kita kemudian melaksanakan bersama agar tercapai maslahat yang diinginkan tersebut. Demikian beberapa hal tentang ini semua menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang baik dalam menjalankan sebuah ibadah merupakan bentuk yang sangat efektif untuk menjalin komunikasi yang baik antar pasangan suami istri. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq. Salam Muhammad ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pembahasan yang bermanfaat walaupun singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini.
Silahkan bisa masuk atau bertanya langsung di layanan telepon. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan telepon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Medan. Silahkan Ibu pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya ketika seorang istri ditalak oleh suaminya. Kemudian setelah ditalak, ya si istri ingin, maksudnya jika memang pernikahannya ini sudah selesai, dia ingin memperbaiki dirinya sembari semoga menjadi pahala di sisa pernikahannya gitu Ustaz, sambil menunggu masa iddah. Namun setelah itu suaminya bersikap baik. Apakah pernikahan ini Ustaz masih berlanjut meski tidak ada kata suami menarik kembali ucapannya gitu Ustaz, atau misalkan kita baik lagi ya, nggak usah jadi bubaran gitu ya Ustaz. Tapi itu nggak ada omongan kayak gitu. Apakah itu pernikahannya masih berlanjut Ustaz? Iya. Meski tidak ada bahasa kayak gitu, atau sampai habis masa iddahnya itu udah putus gitu Ustaz. Tapi hubungannya baik, maksudnya dia tetap melayani suaminya, semua ditunaikan gitu Ustaz. Dan suaminya pun sudah bersikap baik, tidak ada ya baik lagi gitu Ustaz. Iya. Itu aja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa banyak sekali kejadian yang menimpa para istri ataupun keluarga yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Ya. Tadi sampaikan seputar yang disampaikan tadi. Memang hendaknya setiap orang, ya, baik yang menceraikan istrinya ataupun yang diceraikan oleh suaminya, itu mengoreksi kembali, ya, melihat kembali, pertimbangan kembali apakah sudah menjadi keputusan yang bagus, apakah itu sudah yang terbaik diambil dalam maslahat untuk dunia dan akhiratnya. Kemudian juga sama-sama memperbaiki apakah yang menjadi kelemahan saya, kemudian perbaiki kelemahan tersebut, dan kemudian bila dilihat ya, terbaik adalah rujuk, maka itu sangat diharapkan sekali. Itu menjadi sebab mengapa kata para ulama rahimahullah taala diadakannya masa iddah, ya, untuk supaya sang suami berpikir ulang ya ketika melihat istrinya, kebaikannya, kemudian juga yang lainnya ya, sampai selesai masa iddahnya. Kemudian selama masa iddah belum selesai, maka istri adalah istri, belum berubah statusnya. Nah, sampai sang suami mengatakan rujuk, maka sudah rujuk, boleh hubungan suami istri. Ada khilaf para ulama tentang permasalahan apakah cukup dengan hubungan suami istri, artinya jima, ya, dan sikap baik, itu sah rujuknya, atau harus diucapkan kalimat saya sudah mencabut talak saya rujuk, atau yang sejenisnya. Dalam hal ini, Allah alam bisawab, ya, pendapat Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala yang mengatakan bahwa hubungan suami istri dengan niat rujuk ya, dari sang suami itu mencukupkan untuk sahnya rujuk, walaupun tidak menyampaikan dengan lisannya bahwa ia telah rujuk kepada istrinya tersebut. Apalagi sudah ada perubahan yang jelas menunjukkan bahwa suami berniat untuk memperbaiki rumah tangganya kembali dan mau berhubungan suami istri yang menjadi perkara yang dilarang ketika talak dan belum ada rujuknya. Jadi perlu diingatkan bahwa bila suami mentalak dalam keadaan talak raj'i, bukan yang bain, maka selama masih menjadi sebelum masa iddah, maka dia istri dilayani, ya, boleh salaman, boleh tersenyum, boleh buka rambut, ya, buka aurat, boleh depan suami itu, ya. Dan yang dilarang hanyalah
berhubungan suami istri. Sebab kalau suami istri maka talaknya itu harus dicabut. Harus dicabut. Nah, demikian yang ada. Sehingga ketika sudah ada hubungan baik, sudah ada hubungan suami istri, ya, dan suami punya niat untuk menceraikan, untuk merujuknya, maka sudah sah insyaallah menurut pendapat yang rajih. Wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat, dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali masih di layanan telepon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi langsung telepon Dengan siapa ini di mana? ya, Dengan siapa ini di mana? Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi, pertanyaannya. Gini Pak, saya kan membantu suami dagang rokok ya di rumah. Ya. Iya, saya kan membantu suami dagang rokok di rumah. Terus saya tuh kan bukan nasihatin yang nasihatin suami, jangan dagang rokok lagi gitu Pak, karena kan itu haram hukumnya ya menurut syariat Islam. Terus pertanyaannya? Terus suami saya kan bilang ini, abis kalau nggak dagang rokok, dagang apa lagi kan? Itu kan laku katanya gitu. Saya gimana ya Pak? Apa harus saya atur sama suami atau gimana ya Pak? Sudah Ibu? Ya, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Apa itu terpengaruh juga ya buat anak-anak saya jadi nakal apa bandel gitu ya Pak ya? Karena kan itu menghasilkan yang nggak baik, itu nggak toib ya Pak. Iya, Bu. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus diyakini bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bila mengharamkan sesuatu itu mengharamkan untuk maslahat kita. Ya, untuk kebaikan kita. Dan Allah bila mengharamkan bendanya maka juga mengharamkan hasil jual belinya. Ya. Innallaha idza harrama asy-syai'an harrama thamanahu. Kalau Allah telah mengharamkan sebuah barang, maka hasil jual barangnya itu jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bila ibu meyakini hal tersebut sebagai hal yang haram, ya, maka dilarang. Ya. Pertama, ibu punya kewajiban untuk menasihati sang suami untuk meninggalkan jual beli tersebut. Yang kedua, ibu harus jelaskan kepada dia tentang keharamannya. Yang ketiga, tidak membantu suami dalam jualan barang tersebut. Nah, karena ya, mengingkari dengan lisan, ada lisan dengan nasihat. Dan mengingkari dengan hati artinya tidak mendukung ya, atau membantu jualan tersebut. Namun memang ada sebuah subhat ataupun alasan ataupun dalih ya. Kalau kita nggak jualan rokok, jualan apa? Rokoknya laku, untungnya banyak. Ya. Maka kita katakan bahwa berapa banyak yang Allah halalkan dan dijual belikan. Allah itu hanya mengharamkan yang sedikit saja. Itu pun rinci. Yang lainnya itu semuanya halal. Yang Allah nggak haramkan. Sehingga kalau kita bicara masalah jualan, maka menjual barang yang halal itu sangat banyak dan sangat mudah. Saya katakan misalnya, kalau kita jualan gorengan itu, gorengan yang ada di pinggir-pinggir itu, ya, yang 1.100 per biji itu, kalau lihat modalnya kecil sekali, hanya tepung, ya, hanya tepung terigu sama paling ada wortel sama kol ya, sama kol. Jadilah bakwan. Dan itu menghasilkan uang banyak. Ya. Belum lagi harus ada keyakinan bahwasanya setiap kita punya rezeki masing-masing. Dan kita diminta untuk mencari yang halal. Tidak akan mati seorang hamba, kata Nabi kita Muhammad SAW, sampai sempurna rezekinya. Dan Allah bukakan pintu rezeki demikian banyaknya. Demikian banyaknya. Ya.
Hanya sebagian disempitkan, sebagian dilonggarkan. Tapi sempitnya pun bisa dibuat untuk dia hidup. Hanya mungkin tidak semudah dan selonggar yang Allah rezekinya. Maka yang perlu kita pahamkan kepada sang Bapak adalah bahwa rezeki itu sangat banyak. Sangat banyak. Dan kita akan bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus mencari yang halal, kalau bisa yang bagus, yang halal thayyiban, ya. Sebagaimana kita sering doa ketika zikir pagi ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Kemudian kita harus mengakui juga bahwasanya semua amalan buruk, ya, dan semua barang yang haram itu memiliki pengaruh pada yang menggunakannya. Ya. Punya pengaruh buruk terhadap yang menggunakannya. Ya. Mungkin hilang keberkahannya. Sehingga akhirnya anak-anak pun ya, berulah ya, jadi nakal ya, sebagai bentuk daripada hilangnya keberkahan di rumah tersebut. Ya. Demikian juga bisa jadi yang lainnya. Ya. Bisa jadi mungkin sempit pikiran kita, ya, selalu gundah, ya, tidak pernah tenang, dan lain sebagainya. Dan ini bisa dirasakan. Bahkan banyak sekali ya, testimoni orang yang bergelut dengan al-haram kemudian pindah kepada yang lebih halal dan baik, maka dapatkan ketenangan yang tidak pernah dapatkan sebelumnya. Jadi bukan hanya teori, namun juga sudah diperhatikan oleh manusia dan mendapatkan hal itu dalam kehidupan mereka. Ini dipahamkan kepada sang suami agar suami kemudian mengerti dan mau meyakini bahwa selama kita masih bisa mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rezeki kepadanya, Allah Subhanahu wa taala membuka rezeki suatu rezeki liman yasha. Allah itu akan membentangkan rezeki kepada yang dia kehendaki. Oleh karena itu, ya, sampaikan hal ini, ya, berikan kepada dia keyakinan yang benar tentang rezekinya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tanpa disuruh pun dia akan bisa meninggalkan hal tersebut. Intinya adalah bagaimana menanamkan keyakinan bahwa rezeki Allah sangat luas, itu tidak ngaruh dengan rezekinya bapak ataupun ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Allah bisa. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya ikhwatul Islam kami berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz pada kesempatan Sabtu pagi hari ini. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Dengan Ujang di Sulawesi Tenggara. Bapak Ujang, dikecilkan saja volume televisinya. Oh, ya. Bapak mendengarkan lewat telepon dan bertanya langsung supaya Ustadz bisa mendengarkan dengan jelas pertanyaan Bapak. Ya, silakan. Ya, Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Jadi gini pertanyaan saya, Pak Ustaz. Jadi sekarang pekerjaan saya kan ngojek tadinya. Ngojek tadinya. Karena saya ada masalah kesehatan, jadi saya sakit selama hampir 3 bulan. Kebetulan istri saya kerja di bagian koperasi simpan pinjam. Tapi di koperasi itu juga ada penjualan-penjualan seperti sembako. Yang saya tahu saya pekerja yang koperasi itu kan mungkin ada unsur riba ya Pak Ustadz. Jadi saya sekarang untuk sementara tergantung kepada istri saya untuk nafkah. Yeah.
karena saya belum sempat belum bisa bekerja karena sakit Pak Ustadz. Jadi gimana hukumnya itu Pak Ustadz? Iya. Baik Bapak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Iya. Oh iya. Makasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita pungkiri ya bahwasanya itu tergantung kepada koperasi simpan pinjam bagaimana, karena untuk mengklaim bahwa sebuah koperasi itu ada ribanya memang butuh ada sebuah dirasa ataupun riset, paling nggak ngerti apa muamalatnya, bagaimana transaksi yang ada di sana, sehingga tidak boleh seorang itu menghukumi sebuah lembaga yang kita tidak tahu isinya, sehingga terjadi nantinya hukum yang salah. Tapi kita coba dengan cara perkiraan. Oke lah, misalnya seandainya yang Bapak tuduhkan itu ada benar, tapi dia punya usaha lain, jual sembako dan lain sebagainya, maka ada kemungkinan tercampurnya antara riba dengan yang tidak riba, dan kita tidak bisa memisahkan mana yang riba nggak riba. Maka lihat kondisi istri Bapak kerja di mana, di bagian mananya. Apabila jadi bagiannya adalah bagian misalnya penjualan atau jual beli sembako dan lain sebagainya, maka masalah, karena memang tidak ada hubungan dengan itu semuanya. Nah, ya. Kalau misalnya dia menjadi sekretaris yang menulis, maka kalau dia itu menulis transaksi ribawi, dia kena. Karena Nabi melaknat orang-orang yang memberi makan riba, yang menulis dan jadi saksinya. Ohum kulum sawa, kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi intinya Pak, karena tidak ada kejelasan dalam hal ini, artinya bisa jadi riba ada atau enggak ada, atau ada tapi tidak murni riba, campur dengan yang lainnya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan Bapak harta yang lebih baik daripada itu semuanya, dengan kesehatan dan juga usahakan akan datang. Tapi kita tidak bisa mengklaim itu haram, karena apa? Karena itu masih ada kemungkinan tidak ke sana. Hanya dengan dua kemungkinan tadi, pertama ribanya nggak ada, ataupun kalau ada pun masih campur dengan usaha-usaha lain yang halal. Sehingga dalam hal ini maksimal ya hanya harta syubhat, ya, maka tidak masalah digunakan dalam kondisi seperti ini. Tapi dia bukan harta thayyib, ya. Artinya bukan harta yang ideal untuk kita jadikan sebagai konsumsi yang kita inginkan. Bagi kemudian pekerjaan ibu ataupun soal istri Bapak belum jelas di mana letak posisi kerjanya. Jadi mudah-mudahan Pak, Bapak berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan bisa jadi suami yang nanggung nafkah keluarga, dan bisa memilah yang paling baik dari harta yang ada untuk bisa dikonsumsi oleh Bapak dan keluarga Bapak, karena makanan itu sangat berpengaruh pada sifat-sifat kita semuanya. Makanya Imam Al-Ghazali ataupun Imam Asy-Syirazi sebelumnya, ya, pengarang kitab Al-Muhadzab mengatakan jangan beri anak-anak baik kita dengan susu hewan ternak, entah kambing, entah sapi. Kenapa? Karena makanan yang dimakan oleh mereka itu akan memiliki pengaruh pada sifat-sifat dan karakter yang dimilikinya. Maka hati-hati dalam masalah makanan yang halal, yang baik, insya Allah akan berkeberkahan dalam rumah tangga Bapak. Banyak berdoa, karena Allah lah yang akan memudahkan urusan kita semua, dan tidak ada yang susah bila Allah sudah permudahkan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Barakallah. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat, pertanyaan telah masuk. Bagi Anda yang ingin bertanya, dari hamba Allah, dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kita mempunyai suami yang tidak miskin, bahkan ada dermawan kepada orang lain, dan kadang modalin orang lain untuk usaha, tetapi kepada istrinya susah untuk keluar duit untuk keperluan beli baju dan lain sebagainya. Akhirnya si istri mengakali dari uang belanja untuk keperluannya. Bagaimana Ustaz hal ini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nggak paham secara detail ya alasan suami itu, karena sebagian suami kadang-kadang berkhususan sama istrinya, bahwa istrinya banyak duitnya.
banyak duitnya lah, dia punya uang banyak, jadi kita nggak pikirkan. Ya. Tapi mungkin juga bisa jadi dia mungkin niru sifatnya sahabat yang mulia Abu Sufyan yang dermawan pada orang lain, namun tidak perhatian sama keluarganya dalam nafkah. Sehingga Hindun kemudian mengeluh kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang itu. Dan dia katakan, khud ma yakfiki wa auladi. Yang artinya, ambil yang cukup untuk kamu dan juga anak-anak kamu. Nah, menunjukkan bahwa dia mengambil ya, tanpa sepengetahuan Abu Sufyan ya, uang-uang tersebut. Jadi ini perlu kita pahami bersama. Sehingga kalau misalnya itu terjadi, ya, maka ibu bisa mengambil dari uang belanja atau dari apa saja yang bisa diambil untuk mencukupi kebutuhan yang ibu miliki. Dan nggak berdosa. Nggak berdosa. Atau mungkin juga sang suami sudah merasa, sudah memberikan nafkah belanja yang cukup lebih, sehingga dia pasti pikiran bahwa saya kalau mau beli baju tinggal mendiskon jual pembelian makanan minuman yang dibutuhkan di rumah tersebut. Artinya mendiskon uang belanja untuk beli pakaian. Dan saya yakin nggak marah. Nah, saya yakin nggak marah karena dia dari zahirnya dermawan kepada orang lain. Saya yakin kalau dia ambil uangnya untuk kemudian dibelikan baju, insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa. Ini dengan dua asumsi ya. Pertama, dia memang dermawan, kemudian karena merasa sudah memberi nafkah lebih kepada keluarga, yang artinya kalau kurang belanja tinggal ngomong sama aja dia berikan, sehingga dengan asumsi itu maka dia kemungkinan tidak terfikirkan untuk ngasih pakaian secara zahir begitu ya, tapi sebetulnya dari uang yang dikasihkan itu dia bisa ya menggunakannya untuk membeli pakaian dan kebutuhan yang lainnya, kosmetik dan yang lain sebagainya. Yang kedua, orang ini memang dermawan, ya. Tapi dia itu tidak pernah perhatian dengan keluarganya. Nah, karena sibuk dengan kedermawanannya kepada orang lain, sehingga dia akhirnya pelit dengan apa? Dengan istri dan anak-anaknya. Seperti kisah Hindun dengan Abu Sufyan. Maka ibu pun boleh ya mengambil dari uang belanja itu untuk kebutuhan ibu. Karena saya yakin suami itu memberikan uang belanja itu bukan hanya untuk beli ikan, lauk saja, tapi juga untuk kebutuhan dalam rumah tersebut. Bahkan kalau ibu beli ikan, misalnya beli pot bunga, pun nggak akan dimarahi oleh mereka, karena itu sudah masuk dalam uang belanja kebutuhan rumah. Maka kita lihat uruf yang kita berkembang di kita ini, bahwa suami kita ngasih uang ini uang belanja, artinya adalah uang untuk kebutuhan rumah tersebut, termasuk juga pakaian anak dan juga istri. Kecuali kalau jatuh zahirkan ini hanya untuk belanjain aja ya, jangan yang lain-lain, lain urusannya. Ya, tapi yang jelas insya Allah alhamdulillah orang Indonesia pada umumnya begitu. Ya, kalau memberi uang belanja kepada istrinya bukan hanya untuk makanan dan minuman semata, namun boleh yang lain-lainnya. Sehingga beli pot bunga untuk menghiasi rumahnya dan sebagainya juga tidak ada masalah, karena itu masuk dalam kebutuhan rumah yang ada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari seorang ibu. Ustadz, kami sudah berumah tangga lama dan sudah memiliki anak-anak, sehingga fokus kehidupan kita, suami bekerja, kemudian saya mengasuh anak-anak, mendidik mereka. Dalam rumah tangga akhirnya begitu-begitu saja. Sudah tidak seperti awal-awal pernikahan. Gimana menghangatkan kembali rumah tangga kami, Ustaz? Silakan. Iya, dihangatkan tentu dengan api ya. Nggak mungkin pas tanpa api. Artinya ada di sana penghangatnya. Misalnya kalau perlu ada program, misalnya pergi atau piknik ya, atau kunjungan kemana, yang nanti bisa memposisikan suami istri itu seperti kayaknya. Kadang-kadang anak-anak ditinggal, dia pergi berdua dan sebagainya. Bahkan tinggal suami dan istri bagaimana memanfaatkannya. Saya lihat dengan naik motor berdua aja sudah cukup bisa memberikan kesan tersendiri. Ya, atau naik sepeda berdua, ya, atau jalan kaki berdua, olahraga. Sekarang lagi musim ya, sepedahan. Kemudian juga jalan kaki sehat, tapi sambil berdua. Tinggal bagaimana kedua pasangan berkomunikasi untuk
menghangatkan kembali, artinya menambah api cinta di hatinya supaya bisa membakar kehangatan rumah tangganya. Nah, itu bisa, ya, banyak cara yang bisa dilakukan. Yang penting bagaimana suami itu mengerti, memang hidup rumah tangga kalau monoton itu membosankan. Ya. Jangan kan rumah tangga, pengajian aja kalau tiap hari orang bisa bosan. Yeah. Yang itu. Ya enggak, makan saja kalau tiap hari itu aja juga bosan. Ya. Saya bisa bayangkan orang nggak punya apa-apa begitu dapat daging, ya, lebaran atau korban, kayaknya bahagia sekali. Yeah. Tapi kalau dia makan sampai 3 hari daging terus, sudah nggak enak. Yeah. Nah, jadi artinya bagaimana tidak monoton. Jadi rutinitasnya dirubah dengan variasi, ya mungkin bisa dengan banyak macam ya yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau memang ingin berdua, anak-anak mungkin dibawa ke rumah mertua, suruh tinggal di sana 5-6 jam, yang suami bisa pergi kemana untuk menghangatkan kembali rasa cinta ini dimilikinya. Karena ini penting sekali, ya. Dan dia diantaranya Nabi kita Muhammad SAW demikian, pernah ngajak balap lari dengan Aisyah berdua, balap lari 2 kali yang ada dalam hadis. Yang pertama Nabi menang, yang kedua Aisyah yang menang, atau sebaliknya. Ya. Jadi itu merupakan bahwa ada di sana variasi ataupun cara untuk memutus ataupun menghilangkan rasa bosan yang ada dalam sebuah rumah tangga, baik anak dengan orang tua atau sesama atau antar pasangan suami istri tersebut. Dan banyak caranya. Bagi zaman sekarang sangat mudah, fasilitas yang ada, ya, belanja berdua, ya, ataupun pergi berdua, ya. Dan itu cukup untuk kita jadikan sebagai sarana. Dan kalau bisa jangan lihat TV-TV yang hanya menampilkan kebohongan-kebohongan, ya. Ada drama, dari drama Korea sampai drama nggak tahu apa, ya. Yang itu semuanya bohong, ya, bohong, ya. Artinya kalau saya katakan bahwa mungkin 75% itu bohongnya, ya. Dikiranya bahwa itu jadi contoh bagi yang lain, sehingga akhirnya dia merasakan bahwa yang dibikinnya ini dingin, padahal sudah hangat, hangat. Sehingga akhirnya timbullah pikiran yang macam-macam, sehingga mengukur hubungan rumah tangga itu dengan film-film tersebut, dan bahaya sekali, ya, karena mereka itu berpura-pura, ya, berpura-pura puas, berpura-pura bahagia, pura-pura macam-macam. Nah, kita nggak bisa, kita jujur, kita nggak bisa sama antara yang jujur dengan yang pura-pura gitu. Sehingga jangan kemudian terkecoh oleh itu semuanya. Makanya saya ngajurkan gak usah tonton televisi yang lainnya, cukup yang bermanfaat, berisi pengetahuan, ilmu, pendidikan, iman, itu yang kita lihat. Sisanya dimatikan aja lah kanalnya, ya. Kemudian kita bisa fokus memperbaiki keadaan kita dengan melihat, berkomunikasi, Pak, enaknya bagaimana nih supaya kita ini kembali segar kembali. Dan insya Allah dengan adanya komunikasi dia akan muncul, ya, walaupun sudah tua-tua keladi, ya, tua-tua tapi tidak seperti tua jiwanya. Nah, demikian. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kembali, silakan. Masih kita lanjutkan untuk memberikan kesempatan di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Anissa Fadila di Lampung. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, pertanyaannya gini Ustadz, maaf di luar tema sebelumnya. Iya. Iya, pertanyaannya yang saya ingin tanyakan, saya rencananya menikah di bulan Februari tanggal 5 itu, jadi itu tepatnya di Jumadil Akhir. Jadi ada yang beranggapan gimana dimundurkan saja gitu ke bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab itu saya searching di YouTube, katanya banyak keutamaannya, katanya keutamaan dari bulan Rajab itu 4 bulan yang termasuk bulan istimewa di dalam Islam. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi seperti itu tidak benar, ya, tidak benar anggapan seperti itu. Bahwa mengatakan bahwa nikah
bulan Rajab lebih baik ketimbang di bulan Syawal Iya. atau di bulan besar ya. Hmm. Bulan haji itu bulan besar itu bulan pernikahan kayaknya. Kalau di Indonesia kalau sudah bulan Zulhijjah itu habis haji langsung Ramai, pernikahannya rame. Satu hari bisa 2-3 tempat, setelah itu satu wilayah. Nah, sebetulnya tidak ada bahasa hari baik, hari buruk dalam pernikahan. Ya, tapi yang ada adalah bagaimana calon pasangan suami itu bisa sepakat waktunya untuk butuh persiapan. Mungkin persiapan ilmu bagi keduanya untuk belajar, atau persiapan harta untuk mengadakan walimah, karena zaman sekarang walimah mahal ya. Iya, Ustaz. Walimah mahal kan, nggak ada yang murah kan gitu. Nah, itu yang sederhana saja mahal, apalagi yang nggak sederhana. Nah, makanya kalau ingin nikah di masa pandemi aja. Iya. Nah, itu murah karena cukup ke KUA hanya boleh 10 orang saja yang menghadiri. Itu subhanallah itu murah meriah. Yang murah meriah nggak butuh biaya besar ya pernikahan di masa pandemi ini. Cuman nggak mantep aja. Tapi intinya tidak ada satupun dalil ataupun anjuran untuk menikah di bulan Rajab. Ya, bahkan banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Rajab yang itu hadisnya lemah. Ya, memang kita akui Rajab adalah bulan haram. 4 bulan haram, bulan suci yang Allah muliakan ya, bersama dengan bulan Zulhijjah ya, Dzulqa'dah dan juga Syawal yang merupakan Ashurul Hurum ya. Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ya. Adalah Ashurul Hurum. Sehingga jangan menunda. Sudah sepakat dengan pihak laki-laki tanggal 5 Februari laksanakan. Dan kita hanya mampu mendoakan mudah-mudahan Allah berikan kepada saudari dan juga keluarga keberkahan ya, dan kebaikan pada pada Anda semua. Semoga dengan niat ya menjaga diri, menjaga kehormatan ya, dan niat yang baik akan ada keberkahan di sana. Jangan tunda. Tidak baik. Bahkan kalau bisa saya usulkan untuk dipercepat, karena semakin cepat semakin baik dalam pernikahan, karena sudah ada lamaran, sudah ada hubungan, khawatirnya ya akan muncul hal-hal yang tidak baik setelah menunggu yang cukup lama ya, capek nunggunya, akhirnya ketika pernikahan sudah tidak mood lagi ya. Karena terlalu lama juga akan mengurangi mood sebuah pernikahan. Wallahu alam bissawab. Baik, Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan. Masih di line telepon, silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Dari Trisma, Jakarta, Ustaz. Silahkan Bapak pertanyaannya. Halo? Ya, silakan Bapak. Langsung pada pertanyaannya Bapak ajukan. Begini Ustaz. Dulu kan si Fulana itu pernah jualan, Ustaz. Kenapa? Si Fulana itu pernah jualan. Oh, jualan. Nah, jualan itu satu mangkoknya itu 10.000. Nah, itu udah dibikinin satu mangkok, udah jadi, tinggal makan. Orangnya itu bilangnya mau sholat dulu. Kebenaran waktu itu hari Jumat. Nah, begitu sampai ini nggak balik lagi, dia udah ngasih duitnya 20.000. Nah, itu sampai sekarang itu jadi pertanyaan sama Fulana itu gimana Ustaz ya? Sampai sekarang si Fulana juga udah nggak jualan lagi, orangnya nggak balik lagi, dia udah bayar 20.000, sedangkan satu mangkok itu 10.000. Nah, harusnya kan itu dikembaliin 20.000 semua, apa 10.000 tuh gimana Ustaz ya? Sekarang jadi apa ya? Jadi ganjalan di hatinya gitu. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya. Demikianlah ya kalau kita melihat kepada kejadian seperti itu. Dan ini pun terjadi pada
sahabat Abdullah bin Mas'ud dahulu ketika yang membeli budak, membeli budak, dan ketika dibayarkan orangnya pergi. Orang yang pergi nggak ketemu lagi. Maka beliau sedekahkan harta tersebut atas nama orang tersebut. Beda di sini adalah bahwa ia telah membeli barang. Telah beli barang atau makanan yang itu jelas akan basi, akan rusak kali, nggak dimakan. Maka dia cukup mengembalikan sisanya itu dengan mensedekahkan sisanya itu ke fakir miskin untuk sedekahnya orang yang beli makanan tersebut. Karena apabila semuanya dikembalikan, maka ada kerugian pada yang menjual makanan tersebut. Bayangkan dimasakkan sebelum Jumatan, habis Jumatan belum dimakan, sore belum dimakan, malam basi. Maka dia telah membeli dengan membayar itu semua, maka sah perjual belinya. Tinggal apa? Tinggal sisanya. Sisanya itu karena orangnya ketemu lagi dan fulannya juga sudah tidak jualan lagi, maka sedekahkanlah uang tersebut kepada fakir miskin walaupun sedikitnya atas nama orang yang memiliki uang tersebut. Dan insya Allah itu cukup sebagai solusi tentang uang tersebut. Memang nggak banyak, tapi juga kita khawatir apa? Jadi dosa bagi kita semuanya. Maka sedekahkan atas nama orang tersebut, dan itu selesai insya Allah sesuai dengan fatwa para ulama rahimahumullah ta'ala dari Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali. Silahkan. Halo. Silahkan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Ibu, di mana? Dengan Ica. Silahkan langsung pertanyaannya, Ibu Ica. Begini, saya sekarang hidup dalam dilema. Ya, mohon maaf, Ibu. Kurang jelas, Ibu. Ibu tenang saja, langsung disampaikan pada langsung pertanyaannya. Ya. Saya menikah dengan seorang duda yang sudah memiliki 5 anak, sementara saya masih gadis. Nah, saat ini saya merasa menyesal karena sepertinya saya tidak sanggup untuk hidup seperti ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Silakan. Ya. Ada beberapa opsi yang bisa Ibu lakukan dalam hal ini. Yang pertama, bersabar. Ya, dan ingat bahwasanya dunia ini hanya sementara. Dan yang namanya kesedihan, derita yang kita miliki itu sangat sedikit dibanding dengan kebahagiaan yang Allah beri kepada kita semua. Sehingga bersabar dalam hal ini cukup baik untuk Ibu, ya, dan mudah-mudahan Allah beri pahala atas kesabaran tersebut. Opsi yang kedua, ya, apabila ada masalah yang berat, ya, yang berat pada ibu dan suami atau anak-anak, coba diurai, dianalisa kembali apa sebabnya. Kemudian diupayakan untuk ada penyelesaian, ya, ada penyelesaian. Dan yang terbaik adalah kalau misalnya melibatkan 2 keluarga sekaligus untuk dalam rangka mengambil solusi yang terbaik untuk kebaikan ibu dan suami ibu dan anak-anak suami tersebut. Dan itu insya Allah akan ada solusi yang baik. Dan bila kemudian ibu dengan keadaan seperti itu, ya, kemudian merasa bahwa tidak bisa tinggal bersama suami dan takut kufur, tidak mampu menunaikan hak-hak suami dengan baik, maka Islam memberikan solusi dengan khulu, gugat cerai. Dan itu tidak mengapa dan baik. Tapi tentunya sebaiknya karena perkara yang syar'i. Seperti tadi, ya, takut kufur atas suami, ya,
dalam hal ini. Sehingga nanti akan muncul kebaikan pada ibu. Dan yakinlah bila kita itu berbuat sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau ibu bersabar pada suami tersebut, mudah-mudahan sabarnya menjadi sebab Allah berikan kebaikan pada ibu di kemudian hari. Dan itu banyak contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau ibu pun bercerai pun dengan cara tergugat cerai itu kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena ibu emang tidak mampu lagi untuk bisa bersama suami, bisa menunaikan hak-hak suami, ya, karena faktor hilangnya cinta atau tidak mungkin sudah tidak suka sama suami yang membuat ibu nggak bisa lagi menunaikan hak-hak suami, maka daripada berdosa lebih baik bercerai karena Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau suami terlalu kejam, KDRT dan lain sebagainya, yang dibolehkan kita untuk menggugat cerai, maka insya Allah perceraian adalah jalan terbaik untuk ibu agar ibu bisa mendapatkan yang lebih baik insya Allah di masa yang akan datang. Semuanya kembali pada ibu bagaimana memahami kondisi yang ada. Yang saya khawatir adalah kalau ibu merasa kena masalah 1, 2, 3, 4 kali, kemudian langsung putus asa dan merasa bahwa suami tidak mungkin baik, ini tidak baik. Ya, dalam rumah tangga tidak ada yang tidak masalah. Apalagi ibu ya masih single dulu, belum pernah punya suami, menikah dengan duda yang punya anak 5. Tentunya tidak semudah kalau ibu menikah dengan sesama bujangannya yang tentunya berbeda dengan yang ini. Karena anak yang punya 5 orang anak, 5 orang kan banyak. Artinya kalau ibu gak siap untuk melahirkan 5 orang anak, tentunya akan muncul permasalahan yang ada. Tapi ingat, bahwa susah payahnya seorang wanita memelihara anak suaminya, itu berpahala besar. Berpahala besar. Maka ingatlah itu semua. Maka ibu pilih mana yang terbaik dari opsi yang ada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan ibu kebaikan dari semua pilihan yang ibu pilih dari opsi-opsi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan yang telah masuk dari Umu Nadia di Bekasi mau bertanya. Ada seorang laki-laki yang berpoligami dan sudah menceraikan salah satu istrinya dengan talak 1 dan sampai selesai masa iddahnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukumnya laki-laki ini suka mengunjungi istri yang telah diceraikannya dengan alasan menengok anaknya yang masih balita. Kemudian laki-laki ini terkadang nginap dengan alasan anak yang balita menangis jika ditinggal pergi sama bapaknya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Yang pertama kita harus tahu bersama dan yakini bahwasanya apabila sudah bercerai dan selesai masa iddahnya, maka sang suami yang tadinya suami itu kayak orang lain. Maka hukumnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ibu di rumah sendirian sama anak saja, ada laki-laki asing tinggal sama ibu di rumah tersebut, bagaimana hukumnya? Nah, sama. Nah, jadi tidak ada beda dengan orang asing. Tentang ia mengunjungi anak itu haknya dia. Dia boleh mengunjungi anaknya, kasih anaknya, kemudian selesai. Ya. Bukan artinya dia tinggal sama ibu di rumah tersebut dan berbahaya sekali. Ya. Berbahaya sekali tinggal serumah dengan orang yang bukan mahram, ya, yang tidak boleh berhubungan dengannya. Walaupun pernah jadi suami. Maka solusinya kalau memang demikian keadaannya, bisa ibu tawarkan solusi kalau menginginkannya menikah kembali. Menikah kembali untuk memelihara anak tersebut. Bila nggak memungkinkan sudah. Dia punya hak nengok, punya hak mendidik anak tersebut, tetapi tidak boleh tinggal di rumah bersama ibu tanpa ibu punya mahram. Kalau ibu tinggal sama mertua sama ibu dan bapak di rumah, ketika mantan suami datang, posisi sebagai tamu, sama juga dengan tamu yang lainnya. Ketika ke rumah orang tua kita ada.
Sehingga harus ada pembatas antara ibu dengan sang suami, karena dia bukan suami lagi, tapi dia orang lain. Dan tidak boleh ada hubungan-hubungan dekat, ya, karena dia statusnya bukan sebagai suami, dia sebagai orang lain. Itu saja. Ya, yang lainnya sama dengan yang itu semua. Tergantung kepada kondisi yang ada di rumah tersebut. Kalau misalnya pisah di rumah sebelah, ibu rumah sebelah ada masalah. Bagi lihat ibu gak ada, dia pegang, ibu hanya ngawas diri. Jauh sama kayak ibu punya anak dipakai sama diajak sama tetangga rumah, ya enggak main, ya, kan tidak ada masalah. Tapi kalau sampai kemudian ibu membuka aurat ibu di depan dia, kemudian ibu seperti akrab, ya, ini enggak boleh. Karena dia bukan lagi suami, dia adalah orang lain sama kayak orang-orang yang lainnya. Ya. Hanya dia punya hak untuk melihat, mendidik, membiayai anak yang masih kecil tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari Umu Muna di Batam. Afan Ustadz mau bertanya, apakah setiap tetes air mata istri yang mengalir dikarenakan kesedihan dari perlakuan suaminya di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya kelak, Ustaz? Tidak ada dalilnya khusus ya tentang hal ini, tapi pada umum semua yang kita miliki, mau tetesan darah, tetesan air mata, ya, nikmat yang ada itu akan dimintai pertanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma tus'aluna 'anil na'im yaumil qiyamah. Ya. Akan Allah tanya nanti kita semua yang Allah tampilkan pada nikmat. Nikmat nangis, ya. Nikmat ya. Kalau kita bisa nangis nikmat. Banyak orang yang enggak bisa nangis, ya, pengen nangis. Gitu. Ya. Ini sebuah kenikmatan sebetulnya. Jadi pokoknya gini saja. Tidak ada dalil khusus, ya, yang mengatakan bahwa air mata yang kita keluarkan, ya, karena sedih itu akan dimintai pertanggungjawaban, dalam artian akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas semua yang kita lakukan, ya, kesedihan kita tanpa dasar atau pakai dasar, semuanya itu adalah bentuk amalan yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Mengapa kita menangis? Kalau nangis karena takut sama Allah, pahala besar. Allah akan jaga mata orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita perbuat itu semuanya ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga mata kita, menjaga semua yang kita miliki agar jangan sampai menjadi bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan air mata menangis karena kesedihan tidak Allah celah. Tidak Allah celah. Dia mengatakan wa innal qalba la yahzan, wa innal ain la tadma'. Hati bisa saja sedih, mata bisa menangis. Menunjukkan bahwa kita menangis karena sedih itu bukan perkara yang tercela dan tidak ada dosa akibat menangis karena kesedihan yang kita miliki tersebut. Selama tidak sampai kita itu menentang atau marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Berikut kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, kalau kita lihat fenomena saat ini, keluarga atau bapak ibu yang mempunyai anak perempuan yang dia menginjak dewasa 19 tahun, 20 tahun, ya santai-santai saja, sepertinya mereka menganggap anak-anaknya masih kecil, tidak perlu diminta untuk segera mempersiapkan diri untuk menikah dan lain sebagainya. Sehingga banyak wanita-wanita yang akhirnya telat nikah dan sebagainya. Berbeda jika kita pelajari dari kisah-kisahnya para sahabat di mana orang tuanya aktif mencarikan jodoh bagi anaknya. Karena mereka merasa kayaknya anaknya sudah siap. Kalau sekarang ini kayaknya anak-anak telat dewasanya. Saya silakan. Ya. Memang kita tidak pungkiri ya bahwasanya setiap waktu
beda dengan waktu yang lainnya. Pengetahuan membuat beda dalam tindakan juga. Sekarang persepsi yang ada sangat mempengaruhi tindakan yang kita miliki. Dulu para sahabat Nabi melihat bahwasanya surga dan neraka adalah segala-galanya. Sehingga ia melihat kepada anaknya bila sudah dirasa cukup, sudah balik, maka mulai diajari untuk bisa menikah. Dan banyak menikah, tidak nunggu usia 20 tahun. Bahkan juga mereka biasa menikah. Meninggal suaminya, nikah dengan laki-laki lain. Ya, karena mereka ingin mendapatkan surga. Ya. Nah, lain dengan kita sekarang ini. Sekarang kita ini punya pikiran berbeda. Kita punya opini yang sangat jauh daripada itu semua. Ada opini kalau usia 20 tahun baru dewasa, kalau di bawahnya belum dewasa. Itu nggak benar. Karena Islam itu memandang dewasa dengan balik. Orang kalau sudah balik, itu menikah nggak masalah. Sudah siap untuk menikah. Bahkan menikah sebelum pun boleh balik. Tapi jangan digauli sampai setelah balik. Ya. Jadi intinya itu bagaimana kita menyikapi dengan sikap syariah. Ya. Walaupun dalam konteks Indonesia ya, itu menganggap bahwa orang Indonesia itu dianggap dewasa kalau sudah 19-20 tahun. Itu sekarang aja. Nah, zaman dulu enggak, zaman ibu kita masih nikah 15 tahun sudah nikah. Ya, dan banyak sekali, coba tanya sama ibu kita yang lahir tahun 60-an. Ya. Masih dapatkah mereka menikah? Ada 16 tahun, ada yang baru haid nikah, ada yang belum haid nikah. Selesai nikah haid. Ya, artinya haid pertama itu setelah pernikahan. Dan tidak ada masalah. Rumah tangganya baik. Kemudian juga kita ini seperti ini kan gitu. Nah, jadi itu juga mempengaruhi. Makanya kenapa orang tua sekarang anaknya sudah usia 20 tahun kok nggak gerak untuk memikirkan pernikahannya? Bahkan kadang-kadang orang tuanya sudah mikir, sudah ngomong kepada anaknya nggak mau Pak, nggak mau Bu. Karena anaknya punya opini kalau usia segini masih muda, padahal dalam pandangan masyarakat sudah tua. Maka akhirnya butuh ada film pernikahan dini. Itu kan akibat apa? Akibat opini seperti ini dan pengen membuat opini yang baru tapi salah jalan ya, salah cara gitu. Salah cara. Ya. Karena pernikahan bukan sekedar cuman nikah begitu saja bahagia senang, enggak begitu saja. Tapi pernikahan dalam bentuk sebuah rumah tangga yang punya tujuan, punya visi misi yang jelas, ya enggak? Yang kemudian keduanya bisa kemudian dewasa bersama waktu dalam rumah tangga tersebut. Bukan semata-mata hanya kumpul dua insan, melepaskan syahwatnya, kemudian bisa bahagia dalam artian senang ya. Senang artinya senang apa-apa ada ya. Ataupun menikah telak juga salah kalau alasannya hanya dunia. Artinya saya kalau menikah kalau punya rumah itu baru nikah. 20 tahun gak punya rumah, 30 tahun gak punya rumah, 40 tahun gak punya rumah. Kapan menikahnya? Ya. Tapi kan juga ketika orang tua mengatakan udah jangan nikah sampai punya pekerjaan. Loh, berapa banyak dulu orang tanpa punya pekerjaan dengan nikah punya pekerjaan. Artinya nikah menjadi batu loncatan untuk memiliki pekerjaan. Artinya Allah bukakan rezeki kepada kita semua setelah kita menikah dulu. Bahkan saya dapatkan banyak orang yang menikah kemudian hanya punya piring 2 biji ya. Mulai berusaha pelan-pelan dalam waktu beberapa tahun sudah punya rumah, sudah punya mobil. Ya. Dan ini juga opini yang salah. Tapi kalau anak itu memang belum siap dalam artian ya, belum mau untuk menikah, tidak boleh ada paksaan kepada anak untuk menikah dengan terpaksa. Ya. Dan biasanya belum dapatkan yang dianggap pas sama hatinya. Bagi didapatkan, kemarin ngomong nggak siap, hari ini apa? Siap menikah. Jadi itu juga bahasa nolak ya. Kalau ada yang lamar, maaf Pak, saya belum siap menikah. Artinya saya nggak mau sama lo, nggak mau sama kamu. Ya, makanya jangan pede ya. Kita kan bahwa kalau jangan, saya nggak siap, berarti ya emang nggak suka sama saya, udah nggak apa-apa.
nggak usah bete, nggak usah baper. Baper, cukup udah tahu bahwa dia emang nggak mau sama kita, selesai. Nah, kalau dia sudah seneng, nggak ada nggak siap. Enggak. Bahkan bapaknya belum ngomong, sudah ngomong, Pak, nanti ada ikhwan mau datang ngelamar saya. Terima Pak ya. Iya. Jadi artinya janganlah kita kalau kesah. Memang orang tua itu mencarikan, tapi nggak harus mencarikan. Karena dulu sahabat Nabi nggak semuanya mencarikan. Ya, sahabat Nabi dulu semuanya mencarikan untuk anaknya. Artinya kalau anaknya sudah diambil orang, tak mencari apa? Kita nyari orang lain. Hanya milih mana yang terbaik. Artinya kalau ada yang lamar, dilihat akhlaknya bagaimana, agamanya bagaimana. Itu dilihat. Biasanya kalau agamanya baik, akhlaknya baik, insya Allah tanggung jawab dengan sang istrinya. Nah itu. Yang lainnya tambahan-tambahan. Orang kaya punya ini itu alhamdulillah, mapan kerja alhamdulillah. Sebagai apa? Sebagai tambahan. Sehingga ada istilah kalau sudah punya penghasilan, punya apa? Kemapanan dalam ekonomi, kan paling enggak mengurangi penderitaan kemiskinan yang dimiliki. Artinya nggak usah susah dulu, langsung dapat kemudahan yang ada. Tapi belum tentu baik. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu dengan berawal dari nggak punya, malah tambah bisa mensyukuri nikmat yang ada. Jadi intinya gitulah. Jangan berpikir duniawi dalam masa pernikahan. Ikutlah tuntunan syariat. Bila dilihat anak kita 16 tahun sudah baik, ya, dan bisa menikah dengan baik, nikahkan. Tapi masalahnya dalam masalah apa? Legalitas pemerintah belum boleh. Tapi bisa karena apa? Karena ada di sana proses di pengadilan. Ya, kita bisa berhujah dengan hujah bahwa anak ini kasihan karena sudah siap, dan kalau dibiarkan takut akan rusak akhlak dan agamanya, dan insya Allah bisa. Artinya itu bisa dinego. Semua aturan manusia bisa dinegosiasi. Tapi kalau aturan syariat tidak ada nego sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih. Kita berikan kesempatan untuk Anda. Silakan di sesi terakhir ini Anda bisa menghubungi kami via telepon. Halo. Silakan. Halo. Iya. Silakan. Halo. Iya. Saya mau tanya Ustaz. Bapak dikecilkan dulu ya volume televisinya. Saya mau tanya Ustaz. Supaya kami bisa fokus pada pertanyaan Bapak, tidak terganggu dengan suara yang masuk dari televisi. Apa hukumnya sholat memakai celana cingkrang? Yang kedua, masalah sholat witir yang 1 rakaat dengan yang 2 rakaat itu duduknya istirahat apa tawarud? Iya. Cukup ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dengan celana cingkrang hukumnya boleh-boleh saja, bukan wajib. Yang jelas bahwa selama ia tutup auratnya, maka sah sholatnya. Ada khilaf ulama tentang orang yang menggunakan celana sampai isbal, sampai melewati mata kakinya. Itu ada khilaf, apakah sholatnya sah atau hanya berdosa saja. Sehingga kalau orang sholat dengan cingkrang, maka tidak ada masalah. Yang penting apa? Tidak menampakkan auratnya. Kalau aja menggunakan celana yang sampai di atas mata kaki, di atas lutut, nggak mungkin sholat. Artinya orang Indonesia ini udah paham. Artinya kalau antum sholat nggak pakai celana di bawah lutut, mesti orang udah nggak mau. Nggak mau. Bahkan nyari sarung dulu di masjid mana ada nggak yang menjadi sarungnya. Jadi subhanallah, jadi hal yang sudah lazim ya, dan sudah jadi hal yang tabiat ya, tabii, alami. Orang kalau sholat itu nggak mau pakai celana pendek. Ya, tetap nyari apa? Ini bahkan katanya nggak jadi sholat gara-gara nggak ada sarung. Nggak ada sarungnya. Jadi intinya itu. Yang kedua, permasalahan yang kedua di masalah tentang tadi sholat ya. Sholat tadi bahwa sholat witir, ya, apakah untuk iftiras ataupun tawaruk? Ya, kalau 1 rakaat atau 3 rakaat, ya. Maka kalau 2 rakaat kan nggak ada ininya, bukan witir ya. 3 atau 1 rakaat. Kalau untuk yang 1 rakaat, ya,
maka dia iftiras. Demikian juga yang 3 rakaat iftiras menurut pendapat yang rajih. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah sampaikan tawaruk, karena semua tasyahud yang ada di akhir, yang di akhir salat, maka mereka tawaruk. Tapi hukumnya sunnah saja. Artinya kalau kita tawaruk juga sah, kalau kita juga sah. Yang nggak boleh yang tidak witir. Ya. Jadi istilahnya itu jangan sampai ya hal yang istilahnya itu para ulama membolehkan, ya. Para ulama hanya antara sunnah dengan boleh, kita kemudian malah tidak mengamalkan sama sekali. Intinya, ya, para ulama ada 2 pendapat di sini yang mengatakan kalau dia itu tahiyatnya pertama, artinya cuma sekali, maka dia iftiras. Salat subuh, salat sunnah, 2 rakaat semuanya iftiras. Sehingga kalau dia witir 1 kali, kan cuma sekali tasyahudnya. Juga yang 3 kali juga, 3 rakaat juga 1 kali tasyahudnya. Ada yang mengatakan semua tasyahud akhir, artinya yang dia kerjakan sebelum salam, maka dia tawaruk. Sunnahnya demikian. Dan alhamdulillah bukan hal yang terlalu urgen untuk kita permasalahan ini. Yang jelas, ya, yang rajih wal bisawab menurut pendapat saya pribadi adalah dengan iftiras. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan, Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan, masih di layanan telepon. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Adit, saya di Bintaro. Silahkan. Begini, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ada sedikit ganjalan dalam hidup, bahwa saya itu menikah, tetapi saya baru mengetahui bahwa saya itu sebetulnya adalah anak angkat. Apa hukumnya dan apa yang harus saya perbaiki? Karena saya baru mengetahui setelah saya itu menjalankan pernikahan kurang lebih berarti 15 tahun, Ustaz. Ya. Mohon Ya. bimbing. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pernikahan 15 tahun itu masih baru, Masya Allah. Itu prestasi besar ya. Iya. Bahwa orang masih masa baru, padahal 15 sudah 15 tahun pernikahan. Kalau Anda sebagai laki-laki, status orang tua Anda angkat atau enggak angkat tidak mempengaruhi akad nikah yang Anda lakukan. Iya. Ya, mungkin ada kesalahan, tentu ada ya, karena nggak boleh orang itu ngangkat anak, mengatakan itu anak saya padahal bukan anak saya, atau mengatakan dia itu dengan nasab binnya saya padahal bukan anak saya, nggak boleh. Tetapi itu tidak menyangkut pernikahan yang Anda lakukan, sehingga tidaklah itu harusnya tidak dianggap sebagai ganjalan yang ada dalam pernikahan, karena pernikahan laki-laki tidak butuh kepada wali. Karena dia nggak butuh wali, yang ijab kan wali, dia hanya qabul. Sehingga laki-laki itu pakai wali nggak pakai wali sah pernikahannya. Hanya mungkin tertulis di akte pernikahannya adalah saya nama orang tua fulan, ya, padahal bukan orang tuanya. Maka itu pun tidak mempengaruhi keabsahan dalam pernikahan, tetap sah pernikahan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkahan pada pernikahan Bapak yang baru 15 tahun tersebut, ya, sampai Bapak meninggal dunia dalam kondisi bahagia bersama istri dan anak-anak Bapak. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Karena terbatasnya waktu, kami mohon maaf, Ustaz. Iya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk berikan ihtitam, Ustaz. Alhamdulillah ya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena Allah berikan kepada kita konsep dan juga contoh praktisnya di kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan ini mudah-mudahan kita belajar tentang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, walaupun hanya sedikit dari sisi
kerumah tanggaannya bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk terus belajar membaca hadis Nabi, memahami hadis Nabi yang merupakan petunjuk yang sangat berharga dalam kita menjalani kehidupan rumah tangga kita. Ingat, kita hidup tidaklah sebentar, ya. Ada yang menikah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun atau lebih, ya. Dan dengan kita melihat kepada contoh Nabi, insya Allah banyak problem rumah tangga yang kita bisa selesaikan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita dapatkan keberkahan karena kita mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pada pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan juga nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan terima kasih syukron kepada teman-teman di Roja, ya, yang telah berusaha memberikan yang terbaik kepada umat Islam ini, dan berusaha juga untuk memberikan yang maksimal, ya, untuk kemudahan kaum muslimin untuk belajar Islam, dan juga untuk bisa mengerti konsep-konsep Islam berkenaan dengan keluarga ataupun dengan akidah, fikih, dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai pemberat timbangan teman-teman di Roja, baik dari krunya sampai dengan komisarisnya, ya, sehingga jadi timbangan amal saya yang baik di akhirat nanti. Demikian juga para pemirsa, saya ucapkan jazakumullah khairan atas atensinya, atas perhatiannya, dan semoga kita bisa berjumpa kembali pada lain waktu, ya, bersama Roja TV ini. Dukungan antum semua kepada Roja TV sangat berharga untuk perkembangan dakwah yang kita usung ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.